Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab berkaitan meminta hujan atau menyandarkan hujan karena bintang tertentu. Pada bab ini al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Qur'an yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian telah membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah dengan mengatakan perkataan yang dusta. Kemudian hadis yang bersumber dari Abi Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'atun fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 hal di tengah-tengah umatku dari perkara-perkara atau dari urusan jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Wa ta'nu fil ansab, dan mencelah keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, dan mengharap hujan dengan nujum, dengan bintang. Wan niyaha, serta meratapi. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita-wanita yang perniaha, yang meratap apabila belum bertaubat sampai dia mati, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Walahuma an Zaid bin Khalid, dan dari Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata,
Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati ala ithri sama'in kanat minal laili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kita pada salat subuh di daerah Hudaybiyah, yang mana pada malam harinya telah turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, yaitu kepada para sahabat beliau. Faqala, lantas beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul bersabda atau menjawab, Qala, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman dan ada yang kufur. Fa amma man qala, maka hambaku yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita telah diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi, maka dialah yang beriman kepadaku serta kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bi nau'in kadza wa kadza, kita diberi hujan oleh atau dengan perantara bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi, maka dialah hamba yang kafir kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang. Walahuma, begitu pula terdapat riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima'nah, dari hadis Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, yang maknanya qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, laqad sadaqa nau'a kadza wa kadza, dia telah membenarkan bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu ayat yang ada di surat Al-Waqi'ah, ya, ayat yang ke-75 hingga 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sungguh aku bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, dan itu adalah sumpah yang agung seandainya kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitab maknun, dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum min Rabbil Alamin, Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rizki yang Allah Ta'ala karuniakan dengan kalian berbuat dusta. Ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif terkait bab al-istisqa atau babu ma jaa fil istisqa'i bi al-anwa,
bab menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Apa itu al-anwa? Ini sudah kita bahas. Al-anwa adalah an-najm, bintang. Sementara apa itu al-istisqa? Nah, ada salat al-istisqa. Al-istisqa itu berarti meminta air atau minta minum secara bahasa. Ya, secara bahasa artinya meminta air. Namun al-istisqa ya, jika dikaitkan dengan hujan ya meminta hujan. Ya. Dan sudah kita pelajari dalam bab istighatha, ista'ana, bahwasanya kata yang membacanya ya, istighatha, isti'ana itu bermakna meminta. Jadi kalau isti'ana minta tolong, istighatha minta perlindungan, istiqa meminta hujan. Dan meminta itu ibadah. Karena apa? Karena meminta itu doa, mengharap. Maka meminta hujan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istisqa bin nujum qisman. Katakan oleh syarih, al-istisqa meminta hujan dengan bintang-bintang atau melalui bintang-bintang ada dua jenis. Jenis yang pertama, ma yakunu syirkan akbar. Bentuknya syirik besar. Kalau syirik besar berarti jelas keluar dari agama Islam. Dan istisqa dalam bentuk syirik besar ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah an yas'alal anwa as-suqya wa inzalal matar. Minta ke bintang, ya, minta hujan langsung ke bintang. Fahadha syirkun akbar. Maka ini syirik besar. Li'annahu du'a'un li ghairillah. Karena bentuknya adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jenis yang pertama. Seperti orang mengatakan, apa ya nama bintang itu ya? Misal Gubu Penceng ya. Gubu Penceng. Ini sudah terlalu lama kemarau. Mbok ya turunkan hujan. Nah ini syirik besar. Ya. Langsung minta ke bintang. Ya. Dia berdoa kepada selain Allah. Bentuk yang kedua adalah yansiba husul al-amtari ila hadhil anwa' ala annaha al-fa'ilah binafsiha min dunillah. Menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan ke bintang tertentu dan diyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun syirik besar. Meskipun tidak disertai permohonan. Dia nggak minta kepada bintang tertentu. Ketika turun hujan, wah ini yang ngasih hujan ini bintang A, bintang B, bintang C, ya. Maka ini syirik besar. Ya. Wa huwa syirkun fir rububiyah. Dan ini adalah kesyirikan dalam bab rububiyah. Dikarenakan meyakini ada selain Allah yang mengatur alam.
Turunnya hujan itu bagian dari apa? Tadbir. Pengaturan Allah Azza wa Jalla. Allah yang ngatur. Ya. Di dalam hadis disebutkan ada seseorang atau dalam cerita, dan ini masyhur di kalangan para ulama. Cerita ada orang mendengar suara agar menghujani ladangnya fulan. Dia muncul awan, kemudian awan ini berjalan dan hujan tepat di atas ladangnya fulan. Ya. Padahal sisi yang kanan kiri, ya, depan belakang enggak hujan, khusus ini untuk ladangnya fulan. Ini kaget orang yang menyaksikan ini. Maka ditanya pemilik ladang tersebut, apa yang kamu lakukan? Dia cerita bahwa setiap kali panen dia bagi 3 hasilnya. Sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia makan, sepertiga dia balikan untuk modal. Allah yang bagi. Ya. Saya pernah ke gunung itu, ya. Kalau tidak salah pas KKN dulu. Naik hujan, tambah naik enggak hujan, naik lagi hujan. Ini adalah bentuk tadbir Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dan tidak ada yang bisa mengatur hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Enggak ada pawang hujan, enggak ada. Ya. Deras hujannya, kemudian didatangkan pawang, kelondeng. Setelah 3 jam reda. Iya, sakti, bukan sakti, sebenarnya sudah selesai hujannya. Iya. Kalau dia sakti bisa menghentikan hujan, harusnya di awal dia kelendeng langsung berhenti. Gitu loh. Ya. Wong kita ini sudah dididik untuk modern itu loh. Kok disuruh untuk balik lagi ke zaman klenik itu. Ya. Gak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah. Gak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan Allah taala ketika menurunkan hujan karena suatu hikmah, dan Allah ketika menahan hujan pun karena suatu hikmah. Kalau mau minta hujan, ya caranya cuma satu, sholat istisqa, selesai. Gitu. Ada caranya dalam Islam. Gitu. Nah, ini yang apa? Syirik besar. Ya, yaitu yang pertama bentuknya minta kepada bintang tertentu. Yang kedua adalah meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu bintang tertentu tanpa disertai permintaan. Ya. Nah kalau gitu gimana Ustaz, minta hujan ke dukun? Sama, syirik. Ya. Bentuknya sama, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pun minta supaya dihentikan hujan kepada selain Allah, syirik. Ya. Mau punya mantu hujan, kasih saran, sana itu loh. Ke dukun A dikasih syarat harus misalnya nebar beras di atas loteng. Nah, apa hubungannya beras sama hujan? Gitu loh. Ya. Harus nebar sapu lidi dan yang lainnya. Ya, ini nggak ada hubungannya. Ini semuanya adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah bentuknya syirik kecil. Yaitu manakala seseorang meyakini bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, namun melalui sebab bintang. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diyakini sebab, padahal itu bukan sebab, ini jatuhnya syirik kecil. Nah, ini kaidah. Ya. Kata Syekh, li'anna kulla syai'in ju'ila sababan lam yaj'alhu Allahu sababan fahuwa syirkun. Ini kaidah ya. Karena segala sesuatu yang dijadikan sebab sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, fahuwa syirkun, maka ini termasuk syirik.
Ya, syiriknya syirik kecil. Ini apa? Dua jenis minta hujan kepada bintang. Kalau nggak syirik besar, ya syirik kecil. Perbuatan minta hujan kepada bintang, ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Dan jahiliyah dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizallahu ta'ala, itu ada dua. Ada namanya jahiliyah mutlak, ada jahiliyah muqayyad. Jahiliyah mutlak itu berhenti sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak munculnya Islam, jahiliyah mutlak itu berhenti. Ya. Jahiliyah mutlak itu apa? Ya jahiliyah di segala sisi gitu. Jahiliyah mutlak. Ya. Ada jahiliyah yang bersepakat di dalamnya orang musyrik, orang kufar, ahli kitab. Apa itu? Yaitu ketika mereka menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Ini jahiliyah. Ya, salah satu bentuk jahiliyah yang disepakati antara orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, dan orang-orang ahli kitab. Adapun jahiliyah yang kedua itu jahiliyah muqayyad, terikat. Ini dibagi tiga. Ada jahiliyatu zaman, jahiliyah waktu. Yang kedua jahiliyah makan, jahiliyah tempat. Dan yang ketiga adalah jahiliyatu syakhsin, yang jahiliyah personal. Maksud jahiliyatul makan adalah kadang di satu tempat ini ada jahiliyah, di tempat yang lain tidak. Muqayyad. Ya. Misal nih di Bendul Merisi orangnya soleh-soleh, nggak ada jahiliyahnya. Ya. Tapi di daerah lain, misalnya di Jakarta sana orangnya pada tidak mengenal Islam, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang sholat. Maka di situ ada jahiliyah, namanya jahiliyah muqayyad, ya, bil makan, terikat dengan tempat. Dan jahiliyah itu zaman, ya. Di zaman ini orang-orangnya bagus, ya. Sebelumnya kok buruk-buruk. Nah ini namanya jahiliyah itu az-zaman. Dan yang kedua dan yang ketiga adalah jahiliyah itu syakhsin. Ya, ini jahiliyah yang ada di satu person tapi tidak ada di person yang lain. Ya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Arba'atun fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 hal yang ada di umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan leluhur. Ya. Ini ada di person, tapi tidak ada, dan tidak menjamin ada juga di person yang lain. Makanya muqayyad. Ya. Kita tidak boleh berbangga dengan leluhur kita. Termasuk kemuliaan dilahirkan atau Allah Ta'ala mentakdirkan kita lahir dari keturunan orang-orang yang baik. Dan ini takdir yang tidak bisa kita ketahui. Allah Ta'ala berikan sejak lahir. Namun tidak boleh itu dijadikan sebagai alat untuk berbangga diri. Ya. Tidak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, tidak bisa. Anaknya kiai misalnya, wis bapakku yang paling mlebu surga ya, aku mau suka dicangking rek gitu.
Misalnya gitu, keyakinan nggak boleh, nggak bisa. Gitu loh. Seseorang akan membawa amalannya masing-masing dan ini keadilan Islam. Orang tua tidak bisa mengambil dosa anaknya, seorang anak pun tidak bisa mengambil pahala bapaknya. Tuh. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidaklah mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada atau berkata kepada putri beliau sendiri nih, Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, saluni ma syi'ta min mali, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, jalo nang aku, jalo dunyaku na aku, sakarepmu, mintalah duniaku, sesukamu. Karena aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah Ta'ala. Di akhirat kelak, nafsi. Ya. Jadi apa tak bangga dengan aku keturunan iki, sopo kon, gitu kan. Itu. Ya. Ada satu cerita sampaikan para ulama ini. Ada orang ini termasuk orang besar ini kan, punya pangkat duniawi gitu kan. Dia jalan gaya. Jalan itu gaya itu tuh kayak jalannya orang sombong. Ya. Dan tegur, ya fulan, ma hadzal masyu. Wah fulan, ini jalan kayak apa ya? Kamu tuh jalannya kayak apa kok sombong banget gitu kan? Kemudian dijawab, atadruni man ana? Kamu nggak tahu siapa saya? Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Gak tahu gak siapa saya? Dijawab, bala a'rifuka ma'rifatan jayyidatan. Tentu aku tahu siapa kamu. Aku tahu sebenar-benarnya siapa kamu. Kamu itu adalah orang yang awalnya adalah sebuah mani yang kotor. Akhirnya itu adalah mayat yang jijik. Dan saat hidupmu ini kamu membawa kotoran. Ini kita berasal dari apa? Mani yang kotor. Ya. Berakhir ke bangkai. Ya. Saat hidup perut kita bawa apa? Bawa kotoran. Terus apa yang dibanggakan? Gak ada. Gitu loh. Gak ada. Ya. Gak ada yang bisa mensucikan seseorang kecuali amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang bertakwa kepadanya. Ya. Seorang hidup di Mekah misalnya belum tentu jaminan langsung jadi orang soleh gitu. Belum tentu. Tinggal di Madinah langsung jadi soleh, belum tentu. Ya. Suatu hari sempat tinggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi itu berpencar ke penjuru dunia untuk berjihad, untuk mengajarkan Islam. Sahabat Nabi ada yang di Syam, ya, ada yang di Persia. Ya. Sahabat Nabi yang di Syam, di antaranya Abu Darda. Lah Abu Darda ini semasa hidupnya Nabi SAW, beliau dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Sepeninggalnya Nabi, Salman tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah, tinggal di Persia. Maka Abu Darda pun nulis surat nang Salman, ngajak, sudah Salman tinggal di Syam gitu. Ta'al ila ardil anbiya gitu. Sini ya Salman, tinggallah di buminya para nabi. Maksudnya Allah mengutus para nabi di negeri Syam. Dijawab oleh Salman Al-Farisi, innal arda la tuqaddisu ahada. Bumi ini nggak bisa menjadikan seseorang suci. Gitu loh. Ya. Kita saatnya tinggal di bumi yang paling suci. Kalau hati kita, amalan kita ini jelek,
gitu loh. Bahkan lebih jelek. Kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan, gitu loh. Ya. Jadi ini ya, al-fakhru bil ahsab. Wa ta'nu bil ansab, mencela nasab, gitu loh. Ya. Kon untuk anak sopos. Anaknya babu, misal. Ya, gak boleh, gitu loh. Ya. Kamu anaknya orang rendahan, gak boleh. Bapakmu lo cuma tukang sapu, gak boleh. Gitu. Ini adalah perkara jahiliyah. Dan jangan sampai sekali-kali kita merendahkan seseorang. Gitu. Ya. Ketika seseorang dikasih harta oleh Allah, seseorang dikasih kedudukan oleh Allah, seseorang dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian, dia lolos enggak? Gitu loh. Bisa enggak diberi amanah kekayaan? Bisa enggak diberi amanah status sosial? Bisa enggak diberi amanah pangkat? Gitu loh. Ini semuanya amanah, ujian. Gitu loh. Ya. Jadi tidak boleh mencela nasab, itu perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Dan yang keempat adalah an-niyaha, meratapi. Meratapi beda dengan nangis. Ya, gitu loh. Meratapi berbeda dengan nangis. Seseorang ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, nangis, ini fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Termasuk bagian apa? Kasih sayang. Gitu. Gak lucu dah. Bapaknya mati kok ketawa-ketawa gitu ya. Gak lucu. Ya. Fitrahnya apa nangis gitu. Ya. Yang dilarang itu niyaha. Ya. Prakteknya dulu itu apa? Ya syuku, jahit, robe apa? Saku, nampar, pipi, nangis ya dengan menjerit-jerit. Ya, Pak, kok ninggal aku, besok aku makan apa? Gak ada kadang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya. Besok makan apa? Ini niyaha ini. Itulah. Iya. Nangis sekedarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika ditinggal wafat oleh putra beliau Ibrahim, beliau nangis, gitu loh. Iya. Dan itu adalah amrun jibilli, satu hal yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada manusia. Mereka bersedih saat ditinggal oleh sesuatu yang dicintai. Ya. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang larangan menyandarkan hujan kepada bintang, yaitu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada di antara hambaku yang iman denganku dan ada yang kufur denganku. Ya. Orang yang mengatakan kita diberi mutina bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena rahmat dan karunia Allah, ini iman kepada Allah. Mu'minun billah wa kafirun bil kaukab. Iman kepada Allah dan kufur dengan bintang. Tapi kalau yang mengatakan mutina bi nau kada wa kada, kita diberi hujan lantaran bulan, lantaran bintang ini dan itu, ini mu'minun bil kaukabi wa kafirun billah. Dia iman kepada bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan alasan mengapa orang yang menyandarkan hujan kepada bintang
itu dikatakan kufur kepada Allah. Ya. Wasara kafiran billahi, beliau mengatakan wasara kafiran billahi li'annahu ankara ni'matullah. Dia menjadi kufur kepada Allah karena mengingkari nikmat Allah. Ya, tidak bersyukur. Dan syukur atas nikmat yang Allah berikan itu caranya apa? Dengan 3 hal. Pertama, meyakini nikmat itu dari Allah. Innamiyya asyukru bil qalb. Yang kedua adalah dengan lisan. Yang ketiga adalah dengan perbuatan. Ini syukur. Ya, orang yang menyandarkan hujan kepada bintang, nah itu sudah kufur nikmat. Wah, Allah yang memberikan hujan, kok diyakini selain Allah? Ya. Wa nasbuha ila sababin lam yaj'alhu Allahu sababan. Dan ketika dia berkeyakinan bintang itu hanya menjadi sebab, padahal Allah Ta'ala tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, ya, sisi kufurnya apa? Fata'allaqat nafsuhu bihadas sabab. Hatinya bergantung pada sebab tadi. Ya. Ini kenapa dikatakan kufur. Wa nasiya ni'mat Allah, dan lupa dengan nikmat Allah. Gitu loh. Kita ini kadang lupa, Pak, dengan nikmat Allah. Sering lupa. Kita itu kadang seringnya itu mengharap apa yang tidak kita miliki. Ya. Yang tidak kita miliki kita harap. Sudah dimiliki, ngarap yang lain yang tidak dimiliki, lupa. Ada satu syair yang disebutkan oleh Mahmud Abbas Al-Aqar. Beliau mengatakan begini. Shaghirun yatlubu kibara. Anak kecil pengen jadi orang besar, jadi gede. Wa syaikhun wadda law saghura. Yang tua pengen balik kecil. Ya, khalin yastahi al-amala. Yang nganggur pengen kerja. Wadul amali bihi dhajira. Tapi yang punya kerja sering ngeluh. Rabbul mali fi ta'abin wa fit ta'abi man iftaqara. Yang punya harta ngeluh capek. Ya. Tapi yang fakir sudah capek. Ya, maksudnya yang punya harta dalam kecapean, tapi ada orang capek dalam kefakiran. Gitu. Man faqadal jamala syaka. Saya enggak ganteng ngeluh, aduh rek enggak ganteng rek. Wa qad yashkul ladzi bahara. Lah, tapi ada juga orang wis ganteng, yo saya ngeluh, gitu. Ya. Wa yashqal mar'u munhazaman. Seseorang yang kalah perang itu berat. Wala yartahu muntasira. Tapi orang yang menang itu enggak istirahat, gitu. Ngeluh terus, ya. Ngeluh. Ya, ini sifat manusia. Ya. Maka orang yang selalu ngeluh dengan takdirnya enggak akan bahagia. Enggak akan pernah bahagia. Dikasih ini minta itu, dikasih itu minta ini, gitu. Nggak akan bahagia, gitu. Bagaimana orang dia akan bahagia? Dia selalu mengeluh atas pemberian Allah Taala. Tadi, wes arek cilik jaluk gede, wes gede jaluk balik cilik mana, gitu loh. Ya. Saya nggak ganteng, wes malah nggak ganteng, aduh rek nggak ganteng, aduh ngoco terus kok wes ubanan wes ngel. Ya. Tapi sing rambutnya jek hitam, jek muda, yo saya ngeluh. Ya. Wes mancung pengen dimancung-mancung no. Ya. Wes putih pengen diputih-putih no. Ngeluh. Ya. Gitu. Sampai ditutup dengan ucapan beliau, fahal haru ma'al aqdari. Mereka itu loh apa bingung be takdir Allah Taala. Ya.
Amhum hayyarul qadar, atau justru mereka yang bikin takdir itu bingung. Ya, meskipun bait yang kedua ini ya ada kalam di antara para ulama. Ya ini apa? Syukur. Ya, syukur. Syukur, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bahagia. Kalau kita nggak pernah syukur, menginginkan apa yang tidak kita dapat, yang tidak kita miliki, nggak akan bahagia. Demi Allah, kalau kita butuh, benar-benar butuh, lantas kita minta kepada Allah, Allah bakalan ngasih. Gitu loh. Butuh HP, benar-benar butuh, Allah kasih HP untuk komunikasi. Tapi kadang-kadang butuhnya itu buat nelpon, pengennya itu iPhone. Ya, ya. Padahal dia nggak butuh iPhone. Ya Allah, minta iPhone ya Allah. Dia tuh nggak butuh iPhone. Ya Allah nggak ngasih, nggak apa-apa. Ya, nggak butuh. Itu. Ya. Kalau kita benar-benar butuh dan jujur di dalam meminta, Allah insya Allah akan mengasih. Ya, karena Allah Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya. Ya, adzan dulu ya.
Baik. Kemudian permasalahan terakhir terkait meminta atau menyandarkan hujan kepada bintang, disebutkan oleh Syarih, penyandaran hujan kepada bintang itu ada 3 jenis, 3 macam. Pertama, nisbatu ijad, penyandaran terjadinya, yaitu siapa yang menurunkan hujan. Jika disandarkan kepada bintang, yang menurunkan hujan itu adalah bintang, maka ini syirik besar. Baik disertai doa atau tidak disertai doa. Kemudian yang kedua adalah nisbatus sabab, penyandaran sebab. Ya. Tetap diyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Tapi Allah menurunkan hujan disebabkan bintang A. Ini syirik kecil. Kenapa? Kaidahnya tadi menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebab, ini syirik kecil. Kemudian yang ketiga adalah nisbatu waktin, penyandaran waktu. Ya. Diyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Kemudian diyakini bahwasanya bintang itu bukan sebab turunnya hujan, tapi biasanya nek bintang ini muncul, itu waktu ini hujan. Nah, itu maksudnya. Ya, maka dalam hal ini pendapat yang paling tepat itu adalah at-tahrim, haram, tidak sampai derajat syirik. Kenapa? Karena iltibas, bercampur antara yang haram dan yang boleh, gitu loh. Maka ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian, maka diambil hukum haram. Ini ada dalam agama kita, ada yang disebut syaddud dzari'ah, mencegah kemungkaran. Saja ini boleh, tapi kalau ini dibolehkan itu membawa kepada kesyirikan, maka ini haram, syad dan lidzari'ah. Ini ada. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala tentang keharaman penisbatan yang ketiga. Beliau mengatakan wa huwa qaulu aktsari ashabina. Wa huwa qaulu aktsari ashabina. Ini adalah pendapat kebanyakan madhab Imam Ahmad. Wa nususu tadulu alaihi, yang didukung oleh dalil-dalil lima fiha min ihamil ma'nal muharram, dikarenakan apa? Tercampurnya dengan makna haram. Ya. Ini sebetul waktu. Memang secara asal kan kayak, saya lo tidak meyakini bintang itu yang menurunkan hujan. Saya juga tidak meyakini bahwa bintang itu sebab turunnya hujan. Cuma biasanya ini muncul, itu biasanya hujan. Nah, kan nggak ada sesuatu yang apa? Yang menyelisih syariat. Namun dikarenakan sad dan lidzari'ah, gitu loh. Hal ini akan membawa kepada keharaman, maka diambillah hukum haram sebagai bentuk penjagaan dan kehati-hatian.
Allah Ta'ala alam. Ringkasnya, bahwasanya hujan itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, maka menisbatkan hujan kepada selain Allah dan meminta hujan kepada selain Allah adalah kedurhakaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk kesyirikan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi jamaah sekalian. Apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, ada kelirunya, maka itu datangnya dari kami pribadi ya, selaku manusia. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.